Dan sistem penyuluhan pertanian, kalau kita modelkan dalam suatu sistem komunikasi, itu ada sumber, kemudian ada pesan, lalu ada saluran, kemudian ada sasaran yang akan menerima pesan dari penyuluh itu, kemudian ada efek yang dihasilkan atau diharapkan dari kegiatan penyuluhannya. Nah, saluran di sini itu merupakan metode penyuluhan itu sendiri dan juga alat bantu penyuluhan. Sumbernya, kita ingat kemarin sumbernya adalah penyuluh atau PPL, kemudian pesannya adalah materi penyuluhan itu, ini sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, sasarannya adalah petani, dan efeknya adalah adanya perubahan, nah, adanya perubahan pada aspek PSK, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, saluran ini kan ada metode dan juga ada alat bantu penyuluhan. Nah, metode ini bisa berupa metodenya bisa berupa pendekatan personal, kemudian kelompok, dan juga massa. Nah, ini yang ada di slide yang selanjutnya nanti. Nah, karena sistem komunikasinya seperti ini, kita juga melihat bahwa dalam suatu pemilihan metode itu kan ditentukan dari panca indera manusia, di mana ada yang 83% itu eh, apa namanya bisa mudah diterima dengan baik, manakala itu diambil atau menyentuh aspek penglihatan, kemudian 3,5% itu kalau melalui indera penciuman, terus 1% kalau itu kemarin melalui indera perasa, terus lagi 1,5% kalau itu melalui indera peraba atau kulit, dan 11% itu kalau kemudian dia berupa pendengaran. Nah, supaya materi itu bisa diterima dengan baik, sebaiknya untuk semua apa namanya metode penyuluhan itu melibatkan kelima panca indera ini, ya. Jadi seperti itu. Dan ini harapannya yang akan terjadi ketika seorang petani itu menerima proses penyuluhan. Ketika menerima materi penyuluhan, itu bisa dari tahap sadar, kemudian tahap minat, lalu tahap menilai, kemudian mencoba sampai dengan tahap menerapkan. Nah, ringkasnya dari inti dari materi kemarin terkait dengan metode penyuluhan adalah kalau kemudian sasarannya yang kita lihat adalah ini ya, individu, kelompok, dan massal ini kita bidik dulu. Nah, ini mau kita gunakan pendekatan individu, maaf, pendekatan individu, pendekatan kelompok, atau pendekatan massal. Kalau pendekatannya adalah pendekatan individu, maka cara atau metode yang kita gunakan bentuknya seperti ini. Ya, ada kunjungan ke rumah, kunjungan ke usaha tani, belajar perorangan, korespondensi, dan juga telepon. Tetapi kalau kemudian yang kita pilih adalah pendekatan kelompok, maka bentuk atau metodenya adalah eh, ada diskusi kelompok, temu karya, demonstrasi, kursus tani, dan juga temu karya dari lapangan petani dan pemutaran slide. Nah, sedangkan kalau ini yang massal, eh, itu bentuknya ada rapat umum, ada siaran pedesaan, dan pemutaran film, poster, baliho, dan sebagainya. Nah, tetapi perlu kita ketahui, masing-masing pemilihan dari individu, kelompok, dan juga massal ini, ternyata kalau dikaitkan dengan tingkat adopsi, itu nanti yang akan tercapai bentuknya berbeda-beda. Kalau pada pendekatan individu, yang berubah adalah, maaf, kalau pendekatan massal yang paling besar, itu yang berubah adalah pada aspek ini, antara sadar dan minat. Kemudian kelompok itu bisa minat, menilai, dan mencoba. Mohon maaf. Terus kemudian kalau pendekatan individu itu akan lebih kuat sampai pada aspek untuk bisa menerapkan. Nah, kondisinya sekarang kita kan udah belajar nih tentang materi penyuluhan itu apa saja, bagaimana menentukannya, kemudian perlengkapan penyuluhan udah lengkap juga di dua video YouTube yang saya share kemarin, terus juga bentuk yang metodenya udah kita tentukan dengan membidik pola komunikasi, indera-indera yang kemudian kita tentukan sampai dengan kita petakan seperti ini. Semua sudah lengkap. Tetapi ternyata kita perlu merenungkan lagi tentang bagaimana mengefektifkan penyuluhan pertanian. Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini.
Oke, sambil presensi, teman-teman bisa melihat saya melanjutkan untuk materi kita. Nah, ternyata setelah semua teknis tadi itu tersiapkan dengan baik pada aspek sudut pandang penyuluh, ternyata kita sebagai seorang penyuluh itu juga perlu mengidentifikasi kebutuhan kesiapan penyuluhan pertanian dari sudut pandang petani. Nah, inilah cara-cara untuk mengefektifkan penyuluhan pertanian. Mulai dari pendekatan pemenuhan kebutuhan, terus kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah pendekatan perencana, lalu ada pendekatan komunikasi pembangunan, terus pendekatan psikososial, pendekatan pendidikan, sampai dengan pendekatan pemasaran. Mahendra, sebentar. Sebentar, saya off-kan dulu. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini ya, ada beberapa 6 pendekatan untuk mengefektifkan penyuluhan pertanian. Nah, terus kita mulai pendekatan dari tahap-tahap yang pertama. Nah, pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan perubahan terencana. Itu dimulai dengan identifikasi kebutuhan untuk berubah. Kenapa sih kita harus berubah, petani harus berubah? Nah, termasuk juga untuk menggerakkan masyarakat melakukan perubahan. Terus memantapkan hubungan dengan masyarakat penerima manfaat. Nah, sebagai contoh nih, ada misalkan seorang petani, Rani berubah dari penyanyi dangdut menjadi petani. Kenapa bisa sampai berubah seperti itu? Ya tentu dia melihat bahwa oh ternyata ketika jadi penyanyi dangdut dapat penghasilan banyak, dia sadar harus investasi pada dari penghasilannya itu untuk apa saja. Kemudian juga Adi jadi petani timun suri, Ainuddin raup puluhan juta rupiah. Nah, dari mungkin dia berubah dari yang sebelumnya komoditasnya adalah petani padi, kemudian berubah pola tanamnya atau tanamannya komoditasnya menjadi timun suri. Nah, ini mau nggak mau ketika dia melihat ada peluang yang menguntungkan ya maka dia bisa menggunakan berubah pada aspek komoditas tertentu. Nah, apa saja yang dilakukan pada pendekatan perubahan terencana? Yang pertama adalah mendiagnosa dulu. Apa sih kebutuhan real yang diperlukan oleh penerima manfaat? Kemudian perubahan yang tepat dan awal-awal yang diyakini pasti berhasil. Terus juga analisis motivasi sama analisis sumber daya yang tersedia. Termasuk juga pemilihan peran bantuan apa yang tepat yang bisa dilakukan oleh penyuluh. Nah, sebagaimana contoh ya di sini ya, itu bisa kita gunakan untuk tabel analisis kebutuhan. Nah, misalkan kebutuhannya apa? Satu, kita identifikasi dulu usulan dari petani. Satu, misalnya pelatihan, misalkan pelatihan, kemudian dua, alat, terus kemudian yang ketiga pemasaran. Nah, kita lihat urgensi, misalkan masing-masing ini penting semua. Ini semua dinilai 0 sampai dengan 1. Oke, Jenny dia mute. Oke. Pelatihan itu urgensinya 0 ke 1, karena dia penting, dia 1. Alat itu penting juga, nilainya 1. Pemasaran, nggak penting banget nih, nilainya juga 1. Tetapi ketika terdampak, oh, Jeff, Pak. Oke, terus saya lanjutkan sedikit ya. Oke, baik, sebentar, maaf.
Nah, ketika yang terdampak ini sedikit, maka 0. Kemudian penggunaan alat nanti diperlukan oleh banyak atau tidak orang. Kalau banyak kita kasih 1, tapi kalau sedikit kita kasih 0. Pun demikian pemasaran, kalau ternyata yang terdampak itu penting banget, itu kita kasih 1. Sumber daya yang tersedia, itu kita kasih misalkan untuk pelatihan, ya butuh sumber daya alam dan sebagainya, kan enggak, sumber daya apapun itu kan enggak, kita kasih 0. Kemudian alat, itu bisa kita kasih 0. Dan untuk pemasaran itu penting banget untuk dipasarkan. Jadi kita kasih nilai 1. Ini nilainya 100, ini nilainya 110, ini nilainya 111. Nah, ketika di ranking kita lihat angka yang paling banyak, yaitu di angka ini. Maka bisa dipilih analisis kebutuhan untuk kelompok tani ini adalah terkait dengan mungkin pemasarannya. Ini yang perlu ditekankan atau dioptimalkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu untuk mengetahui atau menganalisis tentang analisis kebutuhannya. Yang berikutnya adalah dari tahap mengidentifikasi kebutuhan adalah menggerakkan masyarakat untuk mau berubah. Ini pentingnya. Caranya adalah dengan menjalin hubungan akrab dengan masyarakat, lalu menunjukkan kepada masyarakat penerima manfaat tentang pentingnya perubahan itu, dan juga eh, mengadakan berbagai macam kegiatan yang mendukung adanya perubahan itu, baik seperti mobilisasi sumber daya, pelatihan, terus juga membentuk kelembagaan, sampai dengan memimpin atau memberikan arahan, membimbing kepada petani supaya mau untuk berubah. Ya, jadi caranya untuk menggerakkan perubahan di petani itu ya tadi selain dengan teknisnya dengan metode-metode yang beraneka ragam tadi, perlu juga dilakukan dengan pendekatan psikologisnya, ya. Oke, terus lagi untuk meyakinkan perubahan itu juga perlu memantapkan hubungan dengan masyarakatnya. Ternyata penyuluh juga perlu membangun kedekatan, ya, terus jalin kedekatan bersama masyarakat dan juga tokoh masyarakat yang berpengaruh di situ. Biar apa? Biar petaninya juga terpengaruh untuk nurut pada kelompok masyarakat tersebut. Terus juga memberikan sumbangan terhadap perubahan yang profesional pada bentuk yang lain, disupport kegiatannya untuk petani mau berubah, salah satunya dengan data, melalui penelitian, dan juga melalui pelatihan dan berbagai macam kegiatan yang lainnya. Nah, itu ya pendekatan yang pertama, pendekatan penguatan agar petani mau berubah. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan komunikasi pembangunan. Pendekatan ini itu menekankan bahwa orang ketika mau berubah itu harapannya bisa melalui komunikasi yang tersampaikan dengan sangat baik. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus mengenal beberapa mitos komunikasi dari komunikasi pembangunan itu sendiri. Yang pertama adalah petani harus dibangun untuk sikap mau belajar, terus penyuluhnya juga hati-hati memilih inovasi, lalu memilih metode yang paling efektif, terus juga perlu kajian penerima manfaat, sampai dengan perancangan kegiatan penyuluhan yang spesifik, dan menyadari bahwa dirinya bukanlah yang paling benar. Penyuluh, meskipun sebagai fasilitator, kita harus sadar bahwa penyuluh bukan orang yang paling benar. Sebaliknya, harus menghargai pengalaman dari penerima manfaatnya, yang salah satunya adalah petani itu sendiri. Nah, pada komunikasi pembangunan, pendekatan komunikasi pembangunan, kita juga harus menyadari dan memahami adanya 10 prinsip dan komandemen tentang komunikasi. Apa saja itu? Satu, ini ya, ide itu sebaiknya ide yang jelas ya dan bisa disampaikan kepada petani sebagai penerima manfaat. Lalu kemudian yang kedua, ide yang sudah ada tadi ditajamkan dan disampaikan ya karena kadang-kadang ide yang bagus, inovasi itu tidak tersampaikan dengan jelas kepada petani atau penyuluhnya nggak berani, misalnya seperti itu. Malu-malu untuk declare tentang suatu program. Lalu pertimbangan yang baik keadaan penerima manfaat. Kita sebagai penyuluh harus sadar kemampuan fisiknya petani seperti apa, masih bisa mendengar dengan jelas enggak, paham bahasa intelektual tidak, iklim sosialnya kondisinya kondusif enggak, lagi banyak hajatankah,
lagi ada yang meninggalkah? Nah, itu perlu kita pikirkan juga suasana atau iklim sosial yang ada di lingkungan petani. Lalu konsultasikan rencana kepada pihak yang mampu menunjang kegiatan dari seorang penyuluh. Terus kita harus terampil berkomunikasi sama mengambil kesempatan untuk membantu penerima manfaat dalam menerima dan memahami segala sesuatunya dengan cara yang baik. Nah, yang selanjutnya atau yang ketujuh, kita harus tanggap juga, harus declare tanggap terhadap penerima manfaat. Ini orang nih antusias enggak? Masih semangat enggak? Kalau lagi lesu, ya berarti dibangkitkan dulu semangatnya. Kalau semangat, ya kita dorong terus. Nah, kita mandirikan misalkan. Itu bisa kita kondisikan demikian. Kemudian apa yang akan dilakukan besok pagi, setidaknya kualitasnya harus sama dengan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ini satu prinsip ya, hari esok setidaknya harus lebih baik dibandingkan dengan hari sekarang. Yang kesembilan, usahakan agar setiap kegiatan yang penyuluh lakukan itu menunjang penyuluhan yang kita laksanakan juga. Misalnya, penyuluh belajar atau ikut training-training yang memang mendukung pengembangan dirinya sebagai seorang penyuluh. Misalnya apa? Ikut training public speaking, ikut latihan mengisi ice breaking, ya misalkan demikian. Terus lagi apa ya? Misalnya belajar membuat materi-materi dan merancang materi yang menarik. Nah, misalkan demikian. Itu bisa dilakukan. Nah, yang terakhir dari 10 komando tadi itu bisa juga jangan hanya penyuluh minta dimengerti, tapi juga memahami keinginan-keinginan dan juga harapan penerima manfaat. Jadi pendengar yang baik supaya pada saat yang lain kita bisa berlaku yang sebaliknya. Kalau kita mau dimengerti ya maka mau nggak mau gantian kita yang mengerti, ya seperti itu. Nah, terus ya langkah yang ketiga untuk mendukung komunikasi pembangunan tadi, ya, yang ketiga yang dilakukan adalah memahami karakteristik penerima supaya kita bisa menyampaikan pesan komunikasi itu dengan baik. Apa saja kontennya? Satu, perhatikan umur. Ya, umur yang cenderung tua itu cenderung pendengarannya mungkin sudah berkurang, semangat belajarnya udah mulai menurun, terus lagi tidak berorientasi pada bisnis, serta lebih mengedepankan pengalaman yang dimiliki. Termasuk juga jenis kelamin, itu kita harus peka. Misalkan ibu-ibu pada saat penyuluhan lagi ada musim hajatan misalnya, mungkin lebih fokus ke hajatan atau rewangan dan sebagainya. Termasuk juga pendidikan, sering terpapar pendidikan atau tidak. Barangkali selama ini sekolahnya atau dapat pengetahuannya murni dari penyuluh atau dari ibu-ibu yang lain, dari ngurumpi-ngurumpi, dari PKK atau dari tempat yang lain. Sehingga akan kita petakan, oh ternyata misalkan masyarakat sini itu paling seneng saluran komunikasi pembangunannya melalui apa misalnya saluran PKK atau melalui penyuluh pertanian atau melalui siapa. Terus lagi status sosial juga perlu kita perhatikan karena kadang-kadang mohon maaf petani yang statusnya mungkin ekonominya menengah ke bawah, petani yang ekonominya miskin misalnya itu cenderung malu untuk tampil ketika penyuluhan, terus malu untuk menyampaikan pendapat. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita dorong. Lalu juga ada kosmopolitan atau kekosmopolitanan. Apa itu kekosmopolitanan? Ada yang tahu? Coba ada yang tahu kekosmopolitanan itu apa ya? Apa kira-kira? Kosmopolitan itu adalah sering tidaknya keluar keluar wilayah. Kalau sosiologi pedesaan, kalau teman-teman ingat ya ini sering tidaknya keluar desa untuk mencari informasi-informasi tentang dunia luar. Ya, istilahnya sering piknik enggak, mungkin bahasanya sekarang seperti itu.
Jadi orang yang sering pergi-pergi itu kan mesti berinteraksi dengan orang dari luar komunitasnya, bisa sering belajar, dapat pengalaman baru, apalagi dapat pengalaman baru dan sebagainya. Terus lagi juga keberanian mengambil resiko kegagalan, terus eh, sikap terhadap perubahan itu sendiri, dan juga aspirasi atau cita-cita dan motivasinya untuk berkarya, sama kita harus memperhatikan juga, kadang petani punya sikap fatalistik atau frustasi, jenuh untuk melaksanakan inovasi-inovasi, karena ujung-ujungnya ya mesti gagal, terus ngapain sih ikut penyuluhan, toh hasilnya nggak signifikan. Nah, kadang-kadang hal yang seperti ini itu bikin petani frustasi atau bersifat fatalistik. Dan juga jangan sampai ya kita kebanyakan mendogma petani untuk ya didogma itu maksudnya ya apa eh, taat petaninya tetapi manutan to elailu gitu ya bahasa Jawanya, mela-melu kemana-mana ikut tapi tidak memahami kenapa harus ikut dan sebagainya. Nah itu yang pendekatan yang kedua tentang komunikasi pembangunan. Nah, yang ketiga adalah pendekatan psikososial, di mana pada pendekatan ini itu kita akan melihat apa sih sebenarnya motivasi para petani itu mengikuti kegiatan penyuluhan. Ini yang akan kita ketahui. Kira-kira apa ya? Nah, menurut teori kebutuhan dari Abraham Maslow, manusia itu motivasinya pasti di antara 5 ini. Apa karena kebutuhan psikologis, misalnya ikut penyuluhan biar dapat snack, dapat makan, dapat minum, dapat bantuan, atau kemudian biar rasa aman mengikuti kelompoknya. Kalau nggak ikut penyuluhan nanti dikucilkan sama kelompoknya, nggak diancam, nggak dapat bantuan. Atau karena kebutuhan sosial, ikut penyuluhan biar ketemu penyuluhnya, ketemu anggota petani yang lain, atau kebutuhan prestasi, pengen pengen meningkatkan hasil panennya, benar-benar pengen belajar betul gitu ya, berusaha tadi yang benar, atau karena yang terakhir yang paling puncak, karena kebutuhan aktualisasi diri, pengen bertanya, pengen bertanya ke penyuluhnya, pengen berpendapat, pengen sharing pengalamannya. Nih, ini merupakan salah bentuk-bentuk dari aktualisasi diri. Dan biasanya orang akan senang kalau ya dihargai keberadaannya, eksisten, eksisten gitu ya, eksis itu. Nah, maka dalam hal ini itu orang itu mesti dikaitkan dengan motif atau butuh. Ya, misalnya, oh kenapa kuliah? Saya nggak punya motivasi lain, mesti ada. Ya, nggak mungkin orang mesti tidak punya modus, tidak punya kepentingan. Orang melakukan sesuatu itu dasarnya mesti punya kepentingan, dan kepentingannya itu minimal salah satu dari ini. Minimal loh ya. Ada yang mungkin karena dapat snack, terus dapat belajar, atau dapat beraktualisasi diri, ketemu temannya, dan sebagainya. Misalkan kenapa kuliah luring itu jadi penyemangat? Ya karena kalau kuliah luring itu ya bisa ketemu langsung, bisa ketemu dengan teman-temannya, sini kebutuhan sosial, kemudian lebih lebih nyaman kalau misalkan bisa ketemu dan tatap muka langsung, ngobrol langsung dengan dosen, nah itu jadi motivasi. Nah, untuk menjawab tentang pendekatan psikososial ini ada beberapa hal yang bisa kita harapkan, kita identifikasi ngapain sih petani kira-kira ya ikut penyuluhan. Menurut Singh and Pal dalam Dhamma dan Bhatnagar, itu petani ikut penyuluhan karena pure, murni ingin memperbaiki kesejahteraan keluarganya dan dirinya. Kemudian juga karena faktor sosial, dia merasa harus bertanggung jawab karena aku ikut kelompok tani kok, jadi mau aku nggak mau konsekuensinya aku harus ikut penyuluhan pertanian. Ya, lalu juga bisa berkaitan dengan keinginan untuk menggali atau menemukan dan menerapkan ide-ide baru, ada pengen mencari inovasi baru atau sharing bagaimana seorang petani itu me, apa namanya menemukan pengalamannya ketika menerapkan suatu hal yang baru. Kemudian juga bisa karena berprestasi ya atas hasil yang dicapainya, senang pengen sharing dengan prestasi meningkatkan panennya. Terus juga bisa saja orang itu karena ini ya ingin melepaskan diri dari beban, beban pikiran, beban hutang dan sebagainya. Pokoknya itu kadang senang banget ketika ketemu dengan sesama petani yang lain, bisa ketemu dengan orang-orang yang senasib, sesusah, sesenang begitu ya. Jadi
bertemu dengan orang yang susah, sama-sama gagal panen, ya kadang-kadang bisa dibawa guyonan dan sebagainya. Kayak gitu misalkan. Melepaskan diri dari beban. Nah, kemudian ada juga kebutuhan aktualisasi diri untuk menjadi lebih baik dan yang terbaik bagi orang lain di lingkungannya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian lagi, mana tadi ya? Ya ini ya, orang karena bertemu itu karena senasib sepenanggungan, sama-sama punya hutang, jadi ingin saling membebaskan. Kemudian juga ada aktualisasi diri, tadi pengen sharing pengalaman dan kesuksesan, kemudian juga pengen suatu saat ada kebutuhannya yang bisa dijamin melalui kegiatan penyuluhan, entah untuk jaminan hidup yang lebih baik di hari tua, atau keinginan untuk bergabung atau dapat diterima sebagai bagian dari warga masyarakat di sekitarnya. Termasuk, mohon maaf nih, ternyata ada yang petaninya itu aktif, teridentifikasi karena apa? Ingin memperoleh jabatan atau kekuasaan dalam kelompok tani tersebut. Ada kan yang motivasinya tinggi, aktif, ya biasanya yang post power syndrome nih, yang biasanya habis bekerja atau pensiunan, yang seringkali senang nih dapat jabatan-jabatan baru di masyarakat meskipun itu sifatnya informal. Nah, dalam hal ini terkait dengan pendekatan psikososial, penyuluh setidaknya harus mengupayakan dan menunjukkan kepada penerima manfaat bahwa inovasi itu satu mempunyai keunggulan dan keberhasilan yang tinggi. Caranya bagaimana? Nah, cara nih siji gitu ya. Tunjukkan data-data keberhasilan dari hasil penelitian. Based on data. Menurut pengalaman petani di desa sebelah, nah itu mesti kalau sudah seperti itu, psikososialnya kena nih. Biar petani akan cenderung nurut. Kemudian yang kedua, selain data, tadi adalah tidak hanya data dari keberhasilan penelitian, tapi juga yang sudah mengadopsi dari petani yang lainnya yang serupa. Hello, petani di desa sebelah berhasil. Seharusnya kita juga bisa lebih berhasil. Maupun menunjukkan dari demonstrasi atau contoh-contoh yang dibuat oleh penyuluh di eh, terdekat dari kegiatan lahan pertanian, di lahan petani seperti itu. Termasuk inovasi yang akan mudah diserap oleh petani adalah inovasi yang mempunyai harga, ya, harga dan juga ekonomi dan juga non ekonomi. Harga itu meningkatkan peningkatan harga dari komoditas panennya. Kemudian non ekonominya bisa karena kepuasan diri, harga diri, dan kebanggaan atau bahkan ketenaran ketika itu bisa berhasil. Senang ketika diomongin ke petani yang lain. Kayak loh, itu Pak Joko sukses menanam dan panen yang hasilnya baik. Senang banget ketika kita kan dijadikan contoh keberhasilan seperti itu. Nah, itu ya teman-teman semuanya, ada 3 pendekatan. Yang pertama, tadi pendekatan untuk berubah, kemudian yang kedua adalah komunikasi pembangunan, dan yang ketiga adalah pendekatan psikososial untuk mendorong tercapainya penyuluhan yang efektif dari sudut pandang petani. Nah, masih ada 3 lagi, kita lanjutkan dulu. Yang keempat adalah pendekatan pendidikan. Berlo mengatakan bahwa penyuluhan itu proses pendidikan. Bisa dikatakan sebagai bisnis informasi, bisnis pembelajaran. Sehingga dalam hal ini, kalau mau menggerakkan masyarakat petaninya supaya aktif, maka petaninya mau nggak mau juga harus dilibatkan keaktifannya dalam proses penyuluhan atau proses belajar itu. Ya, nah respon dari petani sebagai penerima manfaat itu sangat tergantung pada beberapa aspek ini. Pertama, besar kecilnya manfaat yang diharapkan atau yang didapat. Ikut penyuluhan signifikan nggak sih meningkatkan pengetahuan kita, dapat ilmu baru nggak sih, dapat bantuan apa sih di situ. Nah, misalkan ngecek seperti itu, besar kecilnya manfaat yang diperoleh. Yang kedua adalah selang waktu antara penyampaian penyuluhan dengan manfaat yang akan diperoleh. Tuwe nggak berapa lama. Atau bisa juga didekati dengan eh, ketika menerapkan itu dengan keberhasilan berapa lama jaraknya. Ya, begitu. Terus juga
intens nggak penyuluhan atau materi yang diberikan itu kepada petani. Jangan-jangan penyuluh hanya datang ke kelompok tani sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau pada saat saat perlu gitu ya. Nah, semakin intens datang bersama itu biasanya akan cepat mendorong terjadinya perubahan. Termasuk juga seberapa besar pengorbanan yang akan kita berikan untuk mencapai suatu kemajuan atau suatu keberhasilan. Ya, jadi seperti itu. Semakin kan ini hukum pertukaran ya. Hukum pertukaran itu bagaimana? Semakin besar selisih apa yang kita korbankan, kita berkorban sejumlah misalkan sejumlah 10.000 rupiah, tetapi kita memperoleh manfaat 30.000 rupiah, berarti ada selisih di situ. Jadi ganjaran itu akan diperoleh dari selisih keuntungan yang kita korbankan dengan yang kita peroleh. Dan orang, petani akan melakukan terus-menerus perbuatan itu atau suatu inovasi akan diterapkan manakala mendatangkan keuntungan dibandingkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan atau modal yang kita keluarkan. Nah, yang kelima adalah ini, semakin terisolasi atau terbatasnya kemampuan apa yang kita miliki, justru sebaiknya itu malah semakin mempush kita untuk memunculkan berbagai macam kreativitas yang ini disebut sebagai rangsangan atau tanggapan yang diberikan akan semakin besar. Oh, nggak bisa kuliah nih, tapi ya tambah semangat ketika dia ngambil kursus tahun atau 2 tahun, nah misalkan demikian. Nah, itu adalah pendekatan yang keempat atau pendekatan pada aspek pendidikan. Intinya adalah seberapa ngefek ikut penyuluhan sebagai bagian dari pendidikan. Tambah ilmu kah, tambah jaringan, atau tambah keuntungan yang lain dengan ikut pendidikan non formal seperti penyuluhan. Nah, yang kelima adalah pendekatan proses pemenuhan kebutuhan. Nah, biar petani itu semangat, maka penyuluhan itu adalah menjawab kebutuhan. Menjawab kebutuhan petani. Ya, jadi seperti itu. Butuhmu apa? Itulah yang kita berikan. Karena di materi penyuluhan pertanian teman-teman akan bisa flashback lagi ke materi yang sebelumnya yang saya share lewat video YouTube. Itu materi penyuluhan itu tidak hanya asal menyampaikan, ada materi pokok, ada materi yang memang harus diberikan, ada materi penunjang. Nah, materi-materi yang disusun itu seharusnya sesuai kebutuhan penerima manfaatnya. Siapa? Ya petani itu sendiri. Petani butuh apa? Nah, ini petani tomat misalkan. Ya berarti lagi nanam tomat, kasih penyuluhan tentang tomat, pemasaran tomat, pengolahan tomat, dan sebagainya. Janganlah dikasih penyuluhan tentang komoditas yang lain. Yang dia lakukan, dia lagi butuh tentang tomat itu. Ya, nah, maka bisa dikatakan orang itu atau penyuluh atau petani itu tertarik tidak atau butuh tidak dengan penyuluhan karena dia terkait dengan minatnya. Ya, karena minat ini akan berkaitan dengan sikap, di mana sikap ini adalah kemauan untuk sukarela bergabung atau menanggapi rangsangan dari luar. Ya, mau tidak gitu ya. Itu penyuluhan. Nggak mau. Kenapa? Ya, karena nggak butuh. Ya, maka dalam hal ini sikap itu menjadi satu fungsi yang penting ya, fungsi penting, dan ini menjadi fungsi daripada kepentingan itu sendiri. Orang berbuat sesuatu itu mesti ada kepentingan tadi itu. Ikut penyuluhan karena apa? Pengen dapat channel pedagang tomat, pengen bisa ngolah tomat itu bagaimana. Itu kepentingannya dia. Kalau kemudian penyuluhan tentang tomat, tapi kayaknya saya nggak perlu nih, saya nggak nanam tomat kok, untuk apa? Saya nggak punya kepentingan tentang penyuluhan itu. Ya kita nggak akan datang, nggak akan hadir. Hadir pun hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau menggugurkan undangan. Nah, kadang-kadang kan fungsi dari kepentingan itu kan seperti itu. Orang akan intens, akan semangat, militan, itu karena punya kepentingan yang harus dia perjuangkan. Ya, seperti misalkan teman-teman nih, misalkan kuliah online begini, ada yang misalnya off cam, ada yang on cam, beda-beda. Kenapa ada yang on cam, kenapa ada yang off cam? Karena punya kepentingan yang berbeda-beda. Orang yang teman-teman yang misalkan on cam kita apresiasi ya, seperti itu, karena punya minat yang lebih tinggi untuk belajar
karena dia harus standby. Konsekuensinya dia harus standby, nggak mungkin dia nyambi apa benerin jemur baju, kemudian atau sambil tiduran gitu ya, kerekaran, apalagi ngambil nonton TV, ngambil makan, itu mesti nggak mungkin on cam karena dia menyambi dengan aktivitas yang lain, ya begitu. Dan ini effort kita ketika kita serius atau punya minat yang tinggi untuk mengikuti sesuatu yang sedang kita lakukan. Ya, tapi meskipun di sisi yang lain, riset menunjukkan juga kalau misalkan ya pembelajaran online ini kan terkait dengan kuota data, terus juga jaringan, ya macam-macam sehingga nggak bisa dipukul sih. Misalkan yang off cam tuh ya karena benar-benar lagi nyambi atau sebenarnya off cam karena ya kondisinya sedang sakit, nggak enak badan ataupun faktor yang lain. Jadi penting banget ya untuk pendekatan yang kelima tentang kebutuhan. Kebutuhannya apa? Itu yang kemudian dipenuhi. Nah, yang berikutnya adalah untuk memperoleh tanggapan yang baik dari penerima, seorang penyuluh harus tahu betul. Pertama, kebutuhan dari penerima manfaat itu sendiri. Kebutuhannya apa? Lalu menunjukkan kepada si penerima manfaat tentang kebutuhan yang harus dipenuhinya. Oh, ketika Anda butuh pengen produksi tomatnya meningkat, maka yang harus Anda lakukan adalah ini. Ditunjukkan sama penyuluh. Apa saja? Ya, pestisidanya apa, kemudian jaringan pasarnya kemana yang harus dikontak, pengolahannya seperti apa supaya awet. Nah, misalkan seperti itu. Dan juga membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan tersebut. Ini loh kontak kontak tengkulak dikasih nomornya, solutif seperti itu. Nah, dalam hal ini maka perlu dilakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan para petani tadi tentang pemecahan masalahkah, perubahan yang perlu dilakukankah, atau adanya peluang baru, atau mengintensifkan kegiatan penyuluhan atau pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ya, jadi seorang penyuluh harus tanggap demikian. Yang kedua, selain mengidentifikasi kebutuhan tadi, yang kedua adalah ubah, tingkatkan dari sesuatu yang kayaknya benar-benar dibutuhkan, itu menjadi sesuatu yang benar-benar butuh banget. Jadi yang real need sampai dengan felt need harus dipenuhi. Bukan hanya ya kalau semoga sih bisa, harus caranya itu bisa diwujudkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir dari yang dilakukan oleh penyuluh itu adalah ketika penyuluhnya nggak bisa menghandle sendiri untuk mewujudkan kebutuhan dari si petani, maka identifikasi juga peran bantuan apa yang bisa dilakukan oleh penyuluh atau nggak bisa dilakukan oleh petani sendiri, apa yang bisa dilakukan oleh penyuluh atau penyuluh kadang juga perlu orang lain, penyuluh lainkah atau rekanan dinas atau tengkulak atau rekan yang lain untuk membantu petani mewujudkan harapannya. Ya, ini pendekatan kebutuhan. Prinsipnya adalah petani butuh apa itu yang kemudian kita penuhi. Semakin kita penyuluh bisa memenuhi kebutuhan petani, ya insya Allah petaninya akan merasa butuh terus hadirnya penyuluh dan kegiatan penyuluhan. Terakhir, untuk materi kita pada kesempatan siang hari ini, pendekatan yang keenam adalah pendekatan dari proses pemasaran. Nah, diakui atau tidak, ketika produksinya udah bagus, nurut inovasinya penyuluh, produknya meningkat, yang tidak boleh kita tinggalkan sebagai seorang penyuluh adalah dari sudut pandang penyuluhan di industri hilirnya, itu di bagian bisnisnya. Untung tidaknya suatu usaha pertanian itu ditentukan oleh hilirnya. Dia bisa menjual dengan baik atau tidak, bisa meningkatkan, bisa membalikkan modal tadi atau tidak. Maka dalam hal ini, dalam proses pemasaran, itu dikatakan bahwa penyuluhan itu adalah proses jual beli atau jasa untuk menyediakan informasi di bidang penyuluhan pertanian. Ya, dalam pendekatan penyuluhan ini, itu penyuluh bisa menawarkan inovasi yang memiliki nilai tinggi atau citra yang baik juga. Memberikan manfaat tinggi dengan korbanan yang relatif kecil, itu sehingga mudah diadopsi, kemudian dilakukan oleh masyarakat di tempat dan waktu yang dikehendaki masyarakat, terus kesempatannya juga beragam, tidak hanya sekali, dua kali, habis itu kehilangan momentum, enggak, terus juga memperoleh pengakuan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan,
diakui publik sebagai suatu program yang bernilai positif, profesional pelaksanaannya, serta menarik perhatian dan tidak mengganggu lingkungan. Artinya pendekatan pemasaran ini karena penyuluhan adalah tadi ya, penyuluhan sama dengan bisnis informasi, ya maka mau nggak mau informasi yang kita berikan ini harus sesuai dengan effort atau pengorbanan dari petani itu sendiri. Ibaratnya pemerintah itu sudah menggaji penyuluh, ya maka penyuluh juga harus menyediakan pelayanan yang terbaik. Penyuluh yang baik adalah penyuluh yang senantiasa kehadirannya, kedatangannya itu dikangeni oleh para petaninya. Sama dengan dosen ya, guru itu mesti dikangeni murid-muridnya. Aduh kalau nggak datang, aduh kalau sakit atau apa itu nggak kuliah, kok nggak ada pelajaran, itu berarti ada sesuatu hal yang hilang atau tidak lengkap. Nah, teman-teman semuanya, kalau saya review dan tekankan sekali lagi dengan berbagai macam upaya dari sini, ya dari slide ini kita sudah mendesain dengan sebaik mungkin untuk materinya, metodenya, pendekatannya, perlengkapannya udah baik, semua udah keren banget, siap banget untuk penyuluh menyampaikan penyuluhannya. Ternyata ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu dari aspek ini. Ya, sudut pandang petani itu bagaimana kita bisa mendekati hati dari petani. Ya, dalam sebuah buku itu ada kayak bukunya Abbas Asisi, contoh saja sih seperti bagaimana menyentuh hati. Itu penting ternyata ya, menyentuh hati, menembak kebutuhan pola pikir dari orang yang akan kita beri sesuatu itu akan mengena, membekas manakala kita sepenuhnya memberikan yang terbaik dari diri kita juga. Oke, untuk materi saya sampaikan demikian. Jika ada diskusi atau ada pertanyaan, saya persilahkan. Mohon maaf kalau mungkin agak ngebut juga ya, karena tadi saya sudah bilang ke Mas Enrico, besok saya kemungkinan hanya bisa mengisi sampai jam 2 atau jam 2 kurang karena ada hal lain yang harus saya persiapkan. Oke, bisa diterima dengan baik, Mas Lukman, Mas Enrico? Dapat, Bapak. Oke. Bisa, Pak. Ada pertanyaan barangkali? Setelah asar ada kuliah lagi ya? Ada, Pak. Beberapa mahasiswa mengikuti mata kuliah pilihan. Oke, luring. Eh, Kurang tahu, Pak. Saya tidak Oke, mengikuti mata kuliah tersebut. baik. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Saya persilahkan. Atau dicukupkan juga nggak apa-apa. Cukup? Mungkin sabun, Pak. Oke. Iya. Kalau cukup, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nanti teman-teman bisa belajar eh, mandiri lagi. Untuk perkuliahan kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Selamat belajar dan juga semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Banyak kekurangan dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.